Wira Akbar. Bisa kenalkan diri dalam pribadinya bagaimana? Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wira Akbar, pangkat Serma Tutar. Ketebalan saya infanteri, asal saya dari Cimahi. Saya merupakan alumni Bintang Nusantara yang tahun ini angkatan pertama. Nah, ini adalah momentum yang sangat bagus sekali karena angkatan pertama telah hadir. Karena beberapa orang menanyakan gitu, gimana sih angkatan pertama itu gitu situasinya? Apakah sangat bagi menjadi tantangan karena angkatan pertama kah gitu? Jadi kami angkatan pertama, sebenarnya Pelnus berdiri bukan angkatan pertama karena Pelnus sudah ada yang international schoolnya. Ya saja pada saat tahun 2018 memang Pelnus membentuk sekolah boarding school, di mana namanya sekolah SMA terpadu Bintang Nusantara, di mana itu boarding school seperti sekolah pada umumnya. Untuk perjuangan kami angkatan pertama pastinya banyak mengalami proses-proses yang berat juga. Namanya perintis pasti kita mengalami suatu baik yang harus kita lalui juga. Tapi kami angkatan pertama kompak, kita bisa lalui semua, dan alhamdulillah kami juga sudah sukses semua dengan jalannya masing-masing. Sehingga kekurangan yang ada, keterbatasan yang ada, sehingga maupun apapun yang ada, kesulitan hambatan di angkatan pertama itu, kami bisa lewatin semuanya. Pasti nggak mudah, tapi itulah yang akan menjadi kenangan, yang akan menjadi suatu perjuangan yang nggak pernah kita lupain. Sehingga saking kita mempunyai momen yang hebatnya, kita menjalani dengan bareng-bareng, benar-benar bareng-bareng. Kalau di sini ataupun kami bilang ada jiwa korsa, sehingga angkatan pertama kami tidak menyebutnya sebagai angkatan singularity, tapi kami menyebutnya sebagai keluarga. Nah, bicara masalah kenangan nih, kan Bang Wira udah datang lagi kurang lebih udah masuk 3 tahun di sini ya. Nah, kenangan apa sih yang ketika menginjakan tuh langsung membawa kenangan kepada masa kembali itu? Kenangannya sebenarnya banyak banget kenangannya mulai dari misalnya kita pembaretan yang menayap lapangan, kan kita juga masih SMA, masih kalau kita jadi segini udah ini metalnya udah itu masih yang merayap apa gitu. Kemudian waktu lagi tidur terus tiba-tiba kayak namanya apa luar biasa, lagi tidur tiba-tiba bunyi pengasuh tuh membunyikan alat gitu, wah ini apa gitu, ini apa lagi tidur, anak-anak tidur dibangunin kayak gitu tuh. Itu karena kan mungkin kalau buat kami sekarang tuh hal biasa, cuma kan dulu masih awal-awal kayak apa lagi tidur enak dibangunin gitu kan, kayak gitu. Kemudian ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Tuhan juga oleh lembaga menjadi ketua senat komandannya dari Taruna itu sendiri, yang membawai dari 3 kelas angkatan. Saya punya pengalaman juga yang besar, yang banyak di Bintang Nusantara ini. Saya punya kesempatan banyak, sehingga dari mulai bertemu Bapak Menhan, Bapak Pangdam, sehingga kesempatan beragam lainnya yang mungkin saya nggak bisa saya dapatkan ketika saya bersekolah di sekolah lain selain di Bintang Nusantara. Sehingga itu akan menjadi sebuah kenangan yang nggak pernah saya lupakan, karena motivasi saya makin bangkit, motivasi makin semangat, karakter saya bisa jadi karakter lebih baik. Itu semuanya dasarnya itu dari Bintang Nusantara, yang besar kecilnya ada banyak andil dalam hidup saya sih. Nah, dengar-dengar nih, kan Wira ini kan sebagai danmen ya untuk angkatan pertama nih, dan juga sekaligus menjadi ajudannya pribadi dari ketua yayasan kan Ibu Yanti gitu. Tadi kan diceritakan bahwa gitu diajak kepada ketua Menhan gitu. Nah, kemana aja sih sebenarnya Bu Yanti ngajak tuh gitu, dan pengalamannya nih bersama dengan Bu Yanti menjadi sebagai ajudannya tuh apa sih yang jadi berkesan gitu? Sebenarnya bilang ajudan itu kayak sebuah guyonan aja sebenarnya. Tapi maksudnya dalam artian kenapa saya guyonan, karena saya merasa kayak kemana-mana setiap BMT pergi kayaknya saya dicari kayak saya kemana aja ikut gitu. Hingga itu ya, makanya BMT tidak hanya dekat dengan saya, tapi juga dekat dengan angkatan pertama itu,
Sehingga makanya saya bilang keluarga, karena kemana-mana kita ngajak, sampai kita kena makan bareng, satu letting itu makan bareng sama Menyanti. Kemudian kita pernah nonton bioskop bareng, gimana kita menyewa satu bioskop full, satu teater hanya untuk kita semua. Itu luar biasa sekali, itu nggak pernah saya rasakan, itu luar biasa sekali. Kemudian Menyanti mau beli kemana, lagi libur cuti pun menghubungi saya kan, oh ini di mana misalnya, oh ini apa, kita ketemuan di sini gitu. Jadi sehingga manapun nanti memang saya selalu ikut rasanya gitu. Sampai waktu itu pernah ada kunjungan, kita sampai ke kunjungan sekolah gitu ke Malaysia, pernah kita ke Bank Malaysia juga, nanti ikut juga, beberapa pengurus yayasan juga ikut. Sehingga itu ya jadi pengalaman yang nggak terlupa juga, sehingga banyak momen juga, banyak kenangan juga. banyak balik lagi aja tadi ya, bisa dimana lagi. Nah, Bira bilang di sini kan dianggap sebagai keluarga nih, artinya taruh dari angkatan 1 sampai pun angkatan 8 yang sekarang sudah ada, berarti mempunyai tradisi yang kuat lah di SMA ini. Nah, karena Wira adalah sebagai perintis nih, pernah nggak Wira tuh membuat sebuah tradisi pelnus banget dari angkatan 1 sampai 8 gitu, yang akhirnya menjadi sebuah branding gitu, menjadi sebuah ciri khas dari SMA Bacaan ini gitu. Kalau yang kami rasakan, pertama karena kita kan perintis, kami membuat keluarga asuh yang mana masuk kita, sehingga ketika dimanapun kita lulus, saat kita lulus dimanapun kita berada, kita bisa saling mengenal. Kalau kita berada dari tempat yang sama, kita dilahirkan, dimana kita menempuh waktu 3 tahun yang itu akan menjadi berkesan dalam hidup kita. Kenapa saya bilang berkesan? 3 tahun itu menjadi kunci sukses kita juga, dasarnya juga. Kenapa? Karena kita nggak lewat 3 tahun, kita nggak dapat ijazah SMA. Jadi SMA di Pajajaran juga berperan andil dalam hidup kita. Kita nggak bisa jadi apa-apa kalau kita nggak punya ijazah itu gitu. Ini itu saya bilang seperti itu. Kemudian buat saya, kalau misalnya branding khusus mungkin tidak ada secara khusus, cuman yang bisa kita lihat bersama dari Pita Nusantara adalah karakternya. Karena saya merasakan sendiri gimana ketika Pita Nusantara dibawa keluar berhadapan dengan berbagai sekolah, saya berani untuk bilang Pita Nusantara punya karakter yang bagus dari segi sikapnya, bagaimana dia cara menghargai orang, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menghargai orang yang lebih tua, bagaimana dia bisa memberikan manner yang baik kepada orang lain, bagaimana dia semua hal. Saya rasa yang berhubungan dengan karakter itu Thanos mempunyai itu. Kalau misalnya kita baca soal akademisi, mungkin di luar sana masih banyak yang lebih sekolah yang lebih berakademisi, yang lebih apa. Tapi buat saya, kalau dari akademiter itu bilang knowledge is important but character is more. Itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau misalnya ilmu pengetahuan kita bawa kemana-mana, tapi kalau kita nggak punya karakter itu percuma. Mau kita nggak jadi saya pun seperti karena akademi militer, kita bekerja di tempat manapun, kalau kita punya karakter, mau kita seperti apapun itu kita nggak akan dipakai. Dan mungkin atasan kita juga akan menghargai itu, mungkin bawahan kita juga tidak akan seperti itu. Mungkin lebih ke kualitas dari siswa peserta didik dari Pita Nusantara itu sendiri, yang mungkin tidak terlihat tapi bisa dirasakan sama semua orang di luar sana. Ini seperti yang kata pembina Supa Letkol Purnawirawan katakan, tidak ada orang hebat, yang ada orang terlatih. Betul. Tapi ini Wira nih, ketika beranjak kepada kesini lagi kembali sekolah gitu kan ya, hal yang berkesan kan mungkin tempat-tempatnya, kolamnya begitu, tempat ini gitu, baraknya kan yang menjadi kenangan. Ada nggak sih gitu orang yang menurut Wira nih gitu paling berkesan gitu dalam bagian dari pendidikan di sekolah Pelnus ini? Ada teman saya namanya Bilal Muhammad Istiqlal namanya. Dia asal Tasikmalaya, dia kuliah di sana. Bilal. Kenapa Bilal? Karena dia orang yang tahu saya
tahu saya secara benar, secara betul, baik buruknya dia tahu semuanya. Ketika saya bangun tidur saya lihat dia, saya mau tidur saya lihat dia. Tidur itu jam 10, tapi saya baru tidur sekitar jam 2. Jadi kita tidur, tapi kita ngobrol apa, kita membahas membahas hari ini udah masalah apa, kemudian kita bahas masa depan kayak gimana, bahas pokoknya ada sebuah kayak kelas malam gitu, kayak kelas malam yang bisa mendewasakan kita tuh ya. Bila itulah dimana juga rekan saya ini adalah sosok anak yang sangat berbakti sama orang tuanya, khususnya sama ibunya, sehingga dia asli Sunda ya. Ketika dia berbicara sama temennya, dia berbicara seperti bahasa teman, tapi ketika sama ibunya dia berbicara dengan bahasa Sunda yang halus, dengan bahasa yang halus. Saya pun berbicara sama orang tua saya, ya saya berbicara dengan bahasa yang halus, tapi tidak sehalus dia. Tapi dia bisa berbicara dari hal berbicara pun, cara berbicara dia bisa sangat halus dengan bahasa yang untuk orang tua sekali gitu. Ini itu mengajarkan saya, lebih mengingatkan saya bagaimana kita harus menghormati orang tua, dan kita harus lebih berbakti sama ibu khususnya. Saya belajar banyak tentang dia. Begitupun dalam soal agama, saya memanut Muslim, dia adalah Muslim yang baik. Saya juga belajar banyak dari dia, bagaimana bisa menyikapi semua hal, bagaimana bisa menjadi seorang laki-laki Muslim yang baik. Itu kan jadi dengan rekan sejawat pun, disleting pun, jadi masa keluarganya sangatlah kuat gitu kan ya. Dan itu mungkin yang membuat Pelnus ini mempunyai karakter di mana saling menguatkan ya di antara yang lainnya. Nah, Wira nih, sekarang ketika Wira sudah lulus dan ternyata teman sejawat pun sudah sudah saling berjauhan nih. Kira-kira rindu nggak sih gitu untuk bersama kembali dalam situasi yang sama gitu? Dengan apalagi kalau misalkan mungkin pertemuannya dengan seluruh angkatan, kayaknya bakal excited gak nih gitu? Bakal excited banget karena kami juga jarang bertemu. Saya juga di Magelang ya, ada waktu cuti ya kita sempatkan ketemu yang bisa ketemu saja, karena nggak semua orang juga berada dalam satu kota yang sama. Kita udah dengan jaya masing-masing, tapi keinginan itu pasti akan selalu ada. Gimana kita bisa kumpul di sini bareng tempat ini, gimana kita bisa mengenang, pasti setiap sudut, setiap tempat di kita sana akan menjadi momen kenangan yang pasti punya cerita buat kita semua, setiap orangnya gitu. Apalagi kita bisa kumpul sama adik-adik kita yang di bawah, kita bisa berbagi sharing sebagai dulu sih kayak gini pas zaman dia seperti ini itu misalnya. Excited pastinya buat kami. Nah, tadi kita bicara dengan adik junior kita ini kan ya. Nah, adik junior kita ini mungkin butuh sosok kakak asuhnya gitu, yang mungkin dimana dia butuh dikuatkan. Nah, sebagai dari abang senior nih, kakak asuhnya nih, untuk junior-junior ini tuh apa sih gitu pesan yang ingin diberikan kepada junior-juniornya gitu? Pesan yang saya berikan, jangan jadikan kekurangan keterbatasan sebagai penghambat. Jadikan kekurangan dan keterbatasan itu sebagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hidup kita itu di sini, di dunia ini tuh berproses, tapi juga harus berprogres. Sehingga kalau di jalannya ada orang yang protes, jangan dibawa stres. Kita lanjutkan terus sampai kita sukses. Kemudian jangan pernah lupa untuk berbakti sama orang tua, khususnya seorang ibu. Ibu itu adalah doa seorang ibu itu bisa menggetarkan langit, bisa memberikan dunia ini. Percuma bisa kita rajin ibadahnya, tapi kita durhaka sama ibu. Mau sampai kapanpun, membuat saya laki-laki perempuan mau sampai kapanpun itu tetap ke ibu gitu. Kemudian jangan lupa selalu bersyukur, dekati yang maha punya segalanya. Jangan merasa diri kita nggak punya apa-apa. Sebenarnya kita punya Tuhan, kita punya Allah, yang ketika kita punya Allah, kita dekat sama Allah, kita kan punya semuanya. Nah, pada keraguan dan apapun cita-citanya, apapun cita-cita kita tetap fokus sama cita-cita. Kenali diri kita, kenali apa yang akan kita hadapi ke depan,
Kalau kita punya cita-cita, jangan hanya di mulut, tapi yakini apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan. Yakini itu bisa tercapai dengan cara yang baik. Jangan lupakan buat terus berdoa. Jadi do your best and let God do the rest. Kita lakukan yang terbaik aja. Kita udah terbaik, kita pasarkan sama Allah, kita pasarkan sama Tuhan. Biarkan Allah yang memilih jalan yang terbaik buat kita. Sehingga setidaknya kita udah melakukan yang terbaik, yang maksimal. Sehingga ketika kita gagal, kita nggak bisa kecewa karena kita udah melakukan yang maksimal. Selebihnya itu adalah ranahnya Allah, itu koridornya Allah, bukan koridor kita. Tugas kita di dunia, Allah tidak meminta kita untuk berhasil, tapi Allah meminta kita untuk berusaha. Ya. Oke Vira, nah kami sebagai dari manajemen sekolah juga kan membutuhkan dukungan dan sokongan gitu, saran daripada alumni kami gitu kan, dan doa-doanya pun gitu untuk memajukan Pelus ini. Nah dari Wira sendiri gini, untuk sekolah, untuk para jajaran guru, kepala sekolah dan manajemen pun, apa sih yang Wira ingin sampaikan gitu pada kami gitu. Semoga kami bisa tetap mencetak generasi-generasi calon taruna dan generasi-generasi penerus bangsa gitu. Jangan banyak memikirkan sesuatu hal yang tidak penting kita pikirkan. Pelita Nusantara punya bibit unggul, punya banyak potensi dalam diri adik-adik kita, dalam diri siswa peserta didiknya. Perhatikanlah mereka, perhatikanlah dari hal-hal yang kecil, apa yang bisa membuat mereka mendukung masa depannya. Mereka juga punya tujuan masing-masing, tidak terpaku dalam satu tujuan sesuai dengan pola pendidikan di Pelita Nusantara. Ini juga SMA umum yang mereka juga bergerak kemana-mana, sehingga perhatikanlah mereka, perhatikanlah potensi-potensi adik-adik kita semua, peserta didiknya, karena saya yakin mereka punya potensi yang kuat apabila digali, dan mereka akan jadi orang sukses juga. Kami yang sudah menjadi alumni, yang alhamdulillah apa yang kami cita-citakan bisa tercapai, itu bisa menjadi motivasi buat adik-adik. Pelnus juga punya kami juga dimiliki Pelnus. Maksudnya adalah kami juga tidak bisa jadi seperti ini jika tidak ada Pelita Nusantara. Selama 3 tahun kami didik SMA, itu juga menjadi syarat untuk kita bisa mencapai apa yang kita dapatkan sekarang. Sehingga jangan, apa yang kami juga tetap bernaung dalam alma mater Pelita Nusantara, sehingga kami juga akan membantu, akan motivasi. Tapi tadi jangan terlalu fokus dengan apa yang nggak perlu kita pikirin, tapi kita perbaiki dari dalam. Kita perbaiki dari dalam sehingga kita bisa mencetak orang-orang yang berpotensial, orang-orang yang sukses, daripada kita harus memberikan apa kata orang lain. Kita memberikan gambaran kita, kasih kita terhadap pandangan orang lain di seluruh sana. Apa yang kita mikirin omongan orang lain, apa yang kita mikirin orang luar sana. Lebih baik kita fokus sama diri kita diam, kita fokus perbaiki dari dalam, kita manfaatkan apa yang ada, kita berikan yang terbaik, sehingga orang yang tahu bagaimana kualitas ini. Jadi nggak perlu menanggapi yang nggak perlu memikirkan yang nggak perlu membuat sesuatu yang nggak perlu, tapi fokus aja sama yang ada, dimaksimalkan. Bungkam semua, kalau saya bilang bungkam semua omongan yang tidak baik dengan prestasi. Tidak perlu kita menunjukkan siapa diri kita. Nanti suatu saat mereka juga bakal tahu siapa kita sebenarnya. Oke, baik. Nah Wira gitu, kita udah ada di akhir gitu dari pembincangan ini, dan untuk kata terakhir ini gitu kan, saya berikan Wira kebebasan. Apa yang ingin Wira sampaikan secara dalam hati Wira gitu kepada apapun itu, sekolah kami, adik, keluarga. Pesan ini hanya untuk Wira gitu, kepada yang ditunjukkan. Sebenarnya dari tadi pertanyaan ke adik saya maupun alumni maupun sekolah, saya rasa itu semua sudah mencakup semua apa yang saya omongkan, karena menurut saya ini juga
akan jadi bekal buat adik-adik, buat kami juga, buat tolak ukur, sehingga apa yang saya sampaikan itu juga buat saya itu udah mencakup semuanya. Yang pasti jangan ada tidak rasa percaya diri dalam diri kita. Kita harus percaya diri dengan apa yang kita cita-citakan. Kemudian ketika kita sudah di atas, kita jangan pernah sombong. Karena kita bisa sukses bukan karena orang-orang di atas, tapi karena orang-orang yang di bawah kita. Dan jangan lupakan apa yang kita dapatkan, apa yang kita perjuangkan itu nggak kekal, itu fana. Semua akan kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan kembali sama Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga jangan lupa untuk kita selalu bersyukur, selalu mengembalikan semua permasalahan kita ke Tuhan. Karena kita diciptakan dari Tuhan, kita akan kembali ke Tuhan. Apa yang kita lakukan itu juga akan dipertanggungjawabkan nantinya. Sehingga hati-hatilah dalam bertindak. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan di akhir. Pada intinya kita harus fokus jadikan kekurangan kita sebagai kelebihan kita. Yang pasti yang paling utama, kalau di akhir mungkin di awal tadi dalam pembicaraan juga berbicara soal kehidupan dunia seperti ini itu, bagaimana kita harus fokus sama tujuan dan sebagainya. Begitupun dengan perbincangan ini di akhir, saya juga akan membawa perbincangan ini di akhir dari untuk apa kita hidup. Kalau saya boleh membawa sedikit kutipan ayat di Al-Quran gitu, karena ini juga mengingatkan kami terus. Itu disebutkan di surat Az-Zariyat, dia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah. Jadi apa yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan. Niatkan segala apa yang kita lakukan itu sebagai ibadah dan gak sia-sia. Biar lelahnya kita gak cuma jadi lelah, tapi jadi lillah. Itu dari saya. Sehingga maksudnya ya kita jangan sombong kalau kita ini gak ada apa-apanya. Oke, baik. Pesan Marcel Taruna Muhammad Yura Akbar. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk wawancara.